Oke guys, kita hari ini akan sedikit ngobrol mengenai orang-orang yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu di usia yang agak telat. Dalam artian telat itu bukan orang yang belajar di umur 10 tahun, 20 tahun, tetapi orang-orang yang sudah belajar di atas usia itu, umur 40 tahun mungkin, 35 tahun mungkin, 50 tahun mungkin, karena sekarang yang namanya BJJ itu menarik banyak orang untuk mulai berlatih. Yang mungkin dulunya di awal-awal waktu muda cuma lihat di TV, cuma lihat di internet, sekarang mereka punya waktu luang, mungkin mereka punya keinginan lagi, kepingin untuk belajar yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Well, itu juga yang saya alami sebetulnya, karena saya sendiri bukan orang yang belajar BJJ di umur yang masih muda, 17 tahun, 20 tahun, tidak. Saya kenal yang namanya BJJ justru pada saat saya berusia 30 tahun, baru saya mengenal yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Kok bisa ya? Karena waktu itu baru mulai ada di kota Surabaya, jadi saya baru mulai belajar yang namanya BJJ umur 30-an. Dan kalau kita ngomong, wah umur 40, 30 itu kan sudah terlambat coach, sudah terlalu tua. Jawaban saya no, exactly no. Kalau Anda perhatikan saat ini di tempat saya, di Syaka BJJ banyak orang yang mulai belajar BJJ umurnya 30 tahun ke atas. 40 tahun, 40 lebih itu banyak yang saat ini baru mulai bergabung. Kenapa? Karena belajar Brazilian Jiu-Jitsu itu unik. Belajar Brazilian Jiu-Jitsu itu tidak seperti Anda belajar, let's say belajar boxing mungkin yang banyak pukulan di kepala, yang ya itu efek sampingnya akan jauh lebih terasa. Efektif. Ya kan, saya dulu juga belajar boxing, tetapi ya ada efek sampingnya, kena pukulan di kepala terlalu banyak saat berlatih, itu ada efek sampingnya. Brazilian Jiu-Jitsu itu minor sebetulnya, terjadi cedera, terjadi cedera-cedera yang fatal di badan itu sebetulnya sangat-sangat minor, jarang sekali itu terjadi. Bahkan Anda tanya kepada saya, coach pernah nggak coach ada cedera yang serius selama belajar BJJ 15 tahun lebih? No, saya nggak pernah mengalami cedera yang serius gimana-gimana, nggak pernah. Kecil-kecil ya adalah namanya olahraga kontak fisik. Oke. Jadi sekarang kalau ada orang yang umurnya 40 tahun, 40 tahun lebih bertanya-tanya kepada saya, coach apa yang harus saya prioritaskan saat saya mulai belajar Brazilian Jiu-Jitsu? Ada beberapa hal yang akan saya tekankan. Pertama, Anda harus memahami kondisi fisik Anda. Why? Ya karena balik lagi, yang namanya Anda berumur 40 tahun ke atas itu berbeda dengan Anda umur 17 tahun. Anda tidak bisa memaksakan badan Anda sekuat Anda masih berumur 20 tahun misalkan. Tidak bisa. Yang namanya badan Anda mungkin Anda merasa I'm still strong, yes, tetapi recovery Anda mungkin tidak secepat usia Anda yang masih belasan tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Anda sudah lama tidak pernah beraktivitas fisik. Mungkin Anda lama nggak pernah olahraga, tiba-tiba Anda kepengen belajar BJJ. Mulailah perlahan. Jadi yang saya selalu sarankan, kondisi fisik Anda sesuaikan. Kalau memang kuat, let's go. Kalau Anda belum terlalu kuat, let's say start slow. Start slow itu dalam artian gimana start slow? Start slow Anda bisa mulai let's say seminggu sekali, seminggu 2 kali, kemudian pelan-pelan Anda bisa menambah jam latihan Anda nantinya. Kemudian pastikan juga Anda mencukupi kebutuhan nutrisi Anda. Jangan kurang makan, ya kan? Jangan kurang protein, kurang karbohidrat, itu juga jangan, nanti lemes. Kalau memang perlu ya Anda bawa minuman isotonik saat Anda berlatih BJJ, itu akan membantu sekali. Kemudian juga pastikan Anda mempunyai jam istirahat yang cukup. Jadi kalau mungkin anak muda kan dulu kalau kita ngobrol waktu kita masih muda kan kita begadang juga nggak apa-apa, tidurnya cuma 4 jam oke, makan Indomie oke, kurang ini kurang itu, nggak pernah minum vitamin juga oke-oke aja. Saat Anda sudah berumur 40 tahun Anda harus lebih menjaga, ya kan, menjaga kondisi tubuh Anda supaya apa? Supaya recovery-nya bagus, supaya Anda punya cukup energi saat Anda berlatih. Tentunya badan yang sehat itu lebih penting buat kita semua. Oke guys, itu tips yang pertama. Tolong perhatikan kondisi fisik Anda. Jangan pernah memaksakan lebih dari kemampuan fisik Anda. Poin nomor 2 adalah usahakan Anda train smart. Dalam artian Anda train smart, bukan hanya train hard. Oke, kita selalu kepinginnya tuh kalau latihan kita selalu kepinginnya train hard. I want to train hard, maksimal lah dan sebagainya. Betul, itu tidak salah. Tetapi juga tolong pastikan Anda berlatih dengan smart. Dalam artian gini,
Waktu Anda berlatih, seringkali kita latihan BJJ apalagi ada kontak fisik dan sebagainya, kita selalu kepinginnya itu menang. Dan itu human nature, kita kepinginnya jadi orang yang menang. Kita kepingin menang tiap kali sparring, saya kepingin menang, saya tiap kali ini saya kepinginnya unggul dan sebagainya. Yes, tetapi ingat, Anda di sini belajar. Kalau Anda belajar, Anda harus punya konsep bahwa saya di sini untuk belajar, saya kepingin progress, saya nggak perlu proof anything. Kalau kita masih terpancing dengan I want to prove something, aku mau nunjukkan bahwa saya masih bisa menang, saya bisa ngetapkan ini, ngetapkan itu, saya bisa ini itu, Anda kemungkinan cederanya besar. Kenapa? Karena nanti Anda akan bermain menuruti ego. Kalau Anda menuruti ego, Anda posisi-posisi sulit yang mungkin Anda tidak bisa escape, Anda masih maksa. Anda mungkin kena jokes atau something yang membahayakan, Anda nggak mau ngetap, akhirnya sleep, tahu-tahu, dan sebagainya. Anda harus lebih belajar. Dalam artian konsepnya itu bukan masalah win, tapi Anda take small win. Oke, win itu bukan berarti saya ngetapkan orang, belum tentu. Take small win. Let's say small win itu dalam artian gimana sih? Bisa nggak saya nggak menang, saya nggak dapatkan submission, tapi I get small win? Bisa banget. Jadi misalkan Anda sparring, biasanya Anda sparring kalau dengan si A, misalkan Anda biasanya kena tap 3 kali, Anda sekarang punya metode small win tadi, Anda fokusnya adalah Anda tidak boleh kena tap 3 kali. Anda mau better defenses, Anda mau melakukan escape lebih bagus, Anda cuma mau kena tap 2 kali. Atau mungkin Anda cuma kena tap 1 kali, atau Anda sama sekali tidak kena tap. Anda tidak perlu ngetapkan dia, tapi Anda tidak kena submission, itu small win. Lalu later Anda bisa progress, Anda bisa make a win kalau Anda bisa submit dia suatu saat nanti. Jadi Anda tidak perlu langsung all out, itu beda ya. Jadi ceritanya kalau kita main dengan anak muda misalkan yang staminanya masih full ya, dan dia mainnya lompat kiri, lompat kanan, dan Anda mau ngikuti game style seperti itu, dan Anda tidak punya gas tank, tidak punya napas yang sepanjang itu, stamina Anda tidak seperti itu, ya jangan Anda mencoba meniru itu. Hasilnya pasti tidak karu-karuan nantinya ya kan. Jadi Anda harus menyesuaikan. Seperti saya pun, game style saya dengan 10 tahun yang lalu itu sudah agak sedikit berbeda. Kenapa ya? Karena menyesuaikan dengan usia, menyesuaikan dengan stamina, menyesuaikan dengan ya jam waktu saya untuk saya recovery. Kalau dulu mungkin saya cuma BJJ 2 kali 3 kali, saya punya waktu untuk recover lebih panjang. Sekarang saya tidak punya waktu untuk recover lebih panjang. Oke. Karena saya latihan seminggu bisa 5 kali dalam seminggu, karena saya juga mengajar, saya juga harus latihan sendiri ya kan. Dan saya sparring hampir tiap hari, saya sparring. Nggak mungkin saya langsung bermain dengan full game, saya melakukan semua eksplosif, nggak bisa ya kan. Saya harus memilih teknik mana yang bisa saya lakukan dengan lebih relax, dimana saya bisa melakukan teknik dengan lebih efisien, saya bisa melakukan teknik yang tidak perlu eksplosif, yang terlalu banyak gerakan-gerakan yang eksplosif. Jadi Anda harus mulai menyesuaikan game Anda, menyesuaikan BJJ Anda dengan usia Anda, dengan kemampuan tubuh Anda ya kan. Jadi dengan kalau Anda bisa memahami hal seperti itu, tentunya Anda akan mempunyai game plan yang lebih bagus, dan BJJ Anda akan bisa tetap berkembang dengan baik tanpa Anda harus melakukan gerakan-gerakan yang fancy, gerakan-gerakan yang eksplosif ya kan. Anda memilih game Anda sendiri, itu akan lebih baik untuk perkembangan Anda pribadi. Bagi Anda yang menonton video ini, sebagian besar dari Anda yang menonton video-video saya, dari data yang saya lihat banyak yang belum subscribe. Padahal di tempat saya ada begitu banyak video-video baik itu teknis ataupun hal non teknis mengenai Brazilian Jiu-Jitsu yang bisa Anda tonton di sini. Tolong bantu channel kita berkembang lebih lanjut. Tolong bantu untuk klik subscribe dan jangan lupa like video ini. Terus, poin berikutnya adalah jangan sampai Anda mengalami yang namanya overtrain. Nah, overtrain seperti yang saya sebutkan itu karena kondisi tubuh kita, kemampuan untuk recovery-nya akan menurun sejalan dengan usia. Tetapi ada hal-hal yang Anda harus lakukan di luar kelas BJJ. Jadi kalau Anda punya waktu latihan, let's say Anda punya waktu latihan, oke, saya punya waktu kosong coach dalam seminggu, punya waktu 3 kali seminggu. Kalau saya boleh sarankan, jangan habiskan 3 kali itu full di tempat BJJ. Why? Oke, saya tahu, saya juga orang yang sebisa mungkin saya kepingin latihan BJJ sebanyak mungkin, yes.
Tetapi kalau saya punya waktu di umur saya saat ini, saya akan meluangkan waktu saya tidak full untuk latihan, tetapi saya juga meluangkan sedikit waktu saya untuk satu, saya melatih strength. Saya harus melatih strength conditioning. Sesimpel apa itu? Sesimpel saya melakukan push up, saya melakukan pull up, saya melakukan squat. Oke, itu kalau saya melakukan body weight conditioning. Tapi sekarang saya di rumah saya punya beban, saya punya dumbbell, saya punya barbell ya, saya melakukan beberapa latihan tambahan. Saya melakukan yang namanya bench press, saya melakukan yang namanya pull up, saya melakukan namanya squat, saya melakukan shoulder press. Tujuannya bukan saya kepingin jadi kayak binaragawan. No, saya nggak kepingin dan enggak lah. Tujuan saya bukan itu lagi. Tujuan saya adalah saya harus melatih otot tubuh saya, melatih tendon saya supaya mempunyai kekuatan, supaya tidak gampang cedera, supaya otot saya ini lebih kuat, lebih resisten, tidak gampang mengalami gangguan dan sebagainya. Oke. Ingat bahwa Anda bergerak itu yang menggerakkan ya otot-otot Anda, yang bergerak otot Anda, tendon Anda, ligamen Anda, itu yang menjaga jaringan tubuh Anda itu tetap kuat. Jadi itu harus Anda latih. Satu, strength. Oke, Anda pakai dumbbell, Anda pakai kettlebell, Anda pakai body weight, terserah Anda. Tapi Anda harus meluangkan sedikit waktu untuk melatih strength and conditioning Anda. Oke. Yang kedua, luangkan waktu juga untuk Anda melakukan stretching. Stretching ini penting sekali karena namanya usia. Kalau badan Anda lama-lama akan kehilangan kelenturannya, itu akan berkurang ya kan. Seiring berjalannya umur itu nggak jadi bahas. Tapi Anda harus melatih otot Anda supaya bukan cuma kuat tetapi juga tidak kaku. Anda harus melatih kelenturan, Anda harus melatih stretching. Stretching itu penting. Stretching, Anda mau latihan yoga lah, Anda mau latihan apapun yang sifatnya adalah untuk melatih kelenturan tubuh Anda, itu perlu dan Anda harus lakukan. Banyak channel-channel YouTube, Anda bisa tonton di YouTube lah, itu ada banyak sekali yang mengajarkan tentang itu. Di video saya juga ada 1-2 video saya bahas mengenai stretching untuk BJJ. Jadi itu Anda harus lakukan. Itu homework. Atau Anda latihan di BJJ, ya seminggu 3 kali Anda latihan BJJ, waktu hari Minggu Anda luangkan waktu, Anda Sabtu, atau hari yang Anda nggak latihan, luangkan waktu 15 menit, 20 menit untuk Anda melakukan weight training, Anda melakukan stretching. Setelah itu akan sangat membantu Anda jauh lebih kuat, Anda jauh lebih sehat, tidak gampang cedera. Itu penting sekali. Jadi sebetulnya yang namanya BJJ kalau bisa itu bukan Anda jadikan cuman ya saya mau kayak orang sprint aja kan, Anda mau latihan itu sebulan 2 bulan. No, kalau bisa jadikan BJJ itu kayak Anda jadikan hobi aja. Anda jadikan hobi yang Anda bisa lakukan sampai usia lanjut bahkan. Kalau saya ditanya, Coach Anda mau latihan sampai kapan Coach? Kalau selama tubuh saya memungkinkan ya saya pengen latihan BJJ sampai lanjut. Anda lihat di luar negeri orang-orang yang umurnya sampai 70 tahun, 80 tahun mereka masih latihan BJJ. Saya pernah ketemu orang yang umur hampir 70 tahun dan dia masih latihan BJJ hampir tiap hari masih latihan BJJ. Saya tanya ke dia, what is your goal? Bukan orang Indonesia kan, orang luar. What is your goal? I just love it. Jadi dia latihan bukan goalsnya bukan karena saya kepingin menang, bukan saya kepingin submit orang. He just love it. Kalau kena submission ya dia tap. Dia ngetapkan orang ya udah ya kan, emang seperti itu. Oke. Jadi why you do jiu-jitsu ya? Because I love it. Karena saya suka aja. Sama dengan kalau Anda ditanya orang, misalkan Anda punya hobi, mungkin Anda punya hobi berenang, let's say Anda punya hobi memancing, Anda punya hobi apa? Tanya orang, Anda mancing apakah goalsnya Anda saya mau dapatkan ini itu ya? Belum tentu. Seringkali saya punya teman yang hobi mancing, goalsnya apa ya? Cuman saya suka mancing aja. Ke laut ya mancing aja ya kan. Dapatnya apa ya? Enggak ada masalah, dapat bagus, enggak dapat ya enggak apa-apa ya. Karena karena saya suka mancing. Sama, saya suka BJJ ya. Jadikan itu jadi hobi Anda yang sehat. Jadi Anda punya hobi yang sehat, itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Anda di umur 40 tahun Anda masih rutin berolahraga, Anda masih rutin beraktivitas ya, karena Anda punya teman-teman, kumpulan teman-teman yang sehat, yang aktif. Itu menurut saya adalah sesuatu hal yang sangat positif untuk Anda lakukan. Oke. Ini adalah sesuatu hal yang lebih Anda mendapatkan sesuatu yang lebih daripada cuma Anda belajar bela diri, Anda belajar fight. That's good things. Yang menurut saya di umur
40 tahun ke atas, kemungkinan Anda untuk fight itu sudah jauh lebih kecil. Bahkan kalau kita boleh ngomong jujur, keinginan Anda untuk benar-benar sampai fight itu sudah menurun jauh. Anda bisa ngatur emosi, Anda bisa mengatur hal-hal yang tidak perlu, nggak perlu. Anda mau menjauhi hal seperti itu. Memang itu bonus yang Anda akan dapatkan. Anda belajar BJJ, itu martial art, otomatis Anda belajar bagaimana cara fight. Tapi seharusnya di usia 40 tahun itu bukan main goals Anda. Main goalsnya ya Anda belajar BJJ untuk hal-hal yang lebih jauh lebih daripada hanya untuk fight itu tadi. Oke guys, hope it helps. Menurut saya ada banyak hal yang bisa Anda dapatkan kalau Anda belajar BJJ bahkan di usia lebih dari 40 tahun. Tapi ingat, Anda bukan anak umur 17-18 tahun. Oke? Jadi jangan perlakukan diri Anda membayangkan bayangan kita kadang masih kepinginnya seperti itu, nggak bisa. Oke, Anda 40 tahun ya 40 tahun, terima itu dan Anda belajar dengan kapabilitas Anda yang jauh lebih dewasa dengan usia 40 tahun tadi. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Host.